Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, dalam kesempatan ini puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat lillahi robbi, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat menikmati proses pembelajaran walaupun dalam keadaan dalam jaringan. Kita juga diberi nikmat rezeki berupa kuota internet untuk bisa membuka fasilitas pembelajaran, misal berupa YouTube misalnya. Dan semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan ilmu yang lebih bermanfaat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan unit 1 pada PPKN kelas 10, tentunya dengan materi pembelajaran baru, yaitu mengenai menggali ide pokok pendiri bangsa. Yang mana diharapkan pada unit ini peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Nah, sebelum ke materi, saya akan memberikan sebuah pengantar, yaitu mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia di awal pada masa pemerintahan kolonial Jepang. Nah, ide-ide bangsa tentang negara merdeka berawal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, Jepang ini menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Saudara Tua untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali wilayah Indonesia atau jajahannya. Nah, sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi dan yang semakin terdesak tersebut, pemerintahan pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Jumbi Josakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, untuk timeline-nya sendiri, seperti ini ya, bisa dilihat kawan-kawan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan sejarah sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Lalu kenapa tidak BPUPKI? Apakah saya salah menuliskan atau saya salah membacakan? Tentu tidak. Disebut BPUPK tidak memakai huruf I karena beberapa alasan. Nah, yang pertama disebut BPUPK bukan BPUPKI karena dalam bahasa Jepang, badan ini bernama Dokuritsu Jumbi Josakai, yang berarti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, yang kedua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara yang akan
merdeka tersebut. Sekalipun nama Indonesia sudah sangat familiar, seiring pertama kali digunakan oleh Earl Logan James Bastian, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Hos Cokroaminoto, dan para pendiri bangsa lainnya. Nah, selanjutnya, sidang ini dilakukan sebanyak 2 kali oleh para tokoh pendiri bangsa untuk merumuskan segala sesuatu mengenai pembentukan negara yang berdaulat. Lantas kapan dan bagaimana prosesnya? Nah, untuk itu mari kita perhatikan video ini sampai akhir ya. Agar kalian bisa memahami gambaran secara umum proses menuju kemerdekaan di negara kita. BPUPK atau Dokuritsu Jumbitsu Sakai adalah lembaga bentukan pemerintahan militer Jepang. Dai Nippon membentuk BPUPK lantaran mulai memahami rentetan kekalahan dari pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Nah, pembentukan Dokuritsu Jumbitsu Sakai ini atau BPK diresmikan pada tanggal 29 April 1945, sedangkan pelantikan para anggotanya yang melibatkan tokoh-tokoh Indonesia dilakukan hampir sebulan kemudian, yakni pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, maklumat Ganseikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang untuk merangkap Kepala Staf nomor 23 menyebutkan BPUPK dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, secara lebih teknis, seperti yang diwartakan Asia Raya pada tanggal 29 April 1945, tugas-tugas BPUPK antara lain mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Lalu kapan sidang BPUPK pertama dan siapa saja tokohnya? Nah, BPUPK setidaknya telah menggelar 2 kali sidang resmi. Sidang BPUPK pertama pada tanggal 29 Mei dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang BPUPK yang kedua dilangsungkan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sebenarnya masih ada satu lagi sidang BPUPK lagi, namun tidak resmi. Nah, sidang tambahan ini hanya diikuti oleh beberapa anggota dan dilakukan pada masa reses, yakni antara tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Lalu RMAB Kusuma dalam bukunya yang berjudul Melalui Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUPKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi keanggotaannya yang terdiri dari seorang Kaicho atau ketua dan 2 orang Fuku Kaicho atau ketua muda, dan 59 orang In atau anggotanya. Nah, sebagai ketua ditunjuklah Rajiman Widyodiningrat yang tokoh yang dituakan, seorang priai Jawa yang berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sedangkan yang menjadi ketua mudanya adalah Raden Panji Suroso dan Ichibagase Yoshio dari Jepang. Nah, dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia keempat pada tahun 1984 karya Marwati Junud Fuswonogoro dan Nugroho Natasusanto ke-59 anggota BPUPK didominasi oleh orang Indonesia, termasuk 4 orang
dari golongan Tionghoa dan 1 orang golongan Arab dan 1 orang lagi peranakan Belanda. Nah, sementara itu ada pula tokoh Tokubetu In, yaitu anggota kehormatan yang terdiri dari 8 orang Jepang. Mereka berhak menghadiri sidang tersebut, tapi mereka tidak punya hak suara. Jadi hanya mengikuti saja ya. Nah, beberapa tokoh bangsa Indonesia yang masuk sebagai anggota BPUPK di sidang pertama antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, ada Sukiman Wirsho Sanjoyo, ada Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Mas Mansur, Lim Kon Hian, serta A.A. Maramis. Tercatat pula Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan A.R. Baswedan. Juga ada Yohanes Latur Hari, Aden Ayu Maria Ulfa Santoso, Wai Tiangcu, P.F. Dahler, Abikusno Cokro Suyoso, Oto Iskandar Dinata, dan sejumlah tokoh lainnya. Nah, proses sidang BPUPK pertama dan rumusan hasilnya yaitu sebagai berikut. Sidang BPUPK pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di Gedung Chosan In yang sekarang bernama Gedung Pancasila yang terletak di Taman Pejabon nomor 6 Senen Jakarta Pusat. Nah, di sidang ini ada 12 orang yang naik podium untuk memaparkan uraiannya. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Di depan sidang ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Nah, pada sidang perdana inilah Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, 3 hari setelahnya Mr. Supomo yang juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Nah, di sidang BPUPK hari terakhir atau pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari sila kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari hasil pemaparan Soekarno itulah yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila yang nantinya dan sampai sekarang ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dan juga pada tanggal 1 Juni 1945 inilah kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Namun sebelum itu tidak ada kesepakatan yang dapat diambil dalam rangkaian sidang BPUPK pertama tersebut. Nah, bahkan terjadi beberapa silang pendapat antara kubu nasionalis dan kubu agamamis dan kubu agama. Nah, salah satunya dalam frasa bentuk negara serta kebangsaan atau negara Islam juga atau negara Islam. Nah, selanjutnya, dalam sidang kedua BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, sidang ini dibuka dengan laporan dari Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil yang dibentuk di sidang pertama tadi. Nah, seperti dikutip dari Jalan Menuju Kemerdekaan, sejarah perumusan Pancasila pada tahun 2018, maksudnya bukunya yang diterbitkan pada tahun 2018. Nah, 2 hal yang dilaporkan Soekarno yakni yang pertama ada hasil inventarisasi usul dan pendapat dari para anggota BPUPK. Yang kedua, usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis.
ada sekitar 40 orang yang mengajukan usulan secara garis besar. Ada 32 yang diajukan. Usulan tersebut dikelompokkan menjadi 9 kelompok usulan. Yang paling banyak adalah yang meminta kemerdekaan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Sehingga 3 usul yang disampaikan Soekarno untuk BPUPK yakni yang pertama ada BPUPK menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Yang kedua, BPUPK meminta pemerintahan agung di Tokyo untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar itu dan meminta agar segera dibentuk Badan Persiapan Kemerdekaan. Dan yang terakhir, persoalan tentara kebangsaan dan soal keuangan. Nah, dalam pidato laporannya, Insinyur Soekarno juga membacakan Piagam Jakarta, pembukaan hukum dasar negara yang dirumuskan Panitia 9 dan disetujui oleh Panitia Kecil. Nah, isi dari sidang BPUPK kedua yakni setelah Soekarno membacakan laporannya pada sidang kedua kembali dijalankan. Sidang ini dilanjutkan dengan agenda. Maksudnya pada sidang kedua ini Bung Karno maju ke depan untuk maju ke depan di podium untuk melaporkan laporan yang dijalankan pada agenda sidang selanjutnya. Yang pertama ada agenda rancangan Undang-Undang Dasar, yang kedua ada rencana untuk bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Yang ketiga ada susunan pemerintahan, unitarisme atau federalisme. Nah, para anggota pun dibagi menjadi 3 panitia. Yang pertama ada panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai sendiri oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada panitia yang mempelajari tentang pembelaan negara yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosuroso. Dan yang terakhir yang ketiga ada panitia keuangan dan ekonomi yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno memulai sidang pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, dalam 3 hal tersebut yaitu yang pertama yang dikerjakannya yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua ada pembukaan, dan yang terakhir ada Undang-Undang Dasar. Nah, di akhir sidang BPUPK yakni pada tanggal 16 Juli 1945 BPUPK menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rencananya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang jadi gini. Nah, di akhir sidang pada tanggal 16 Juli setelah BPUPK menyetujui Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara kita, rancangannya yang memuat Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat yang pertama ada Pancasila secara lengkap, yang kedua pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap, yang ketiga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Nah, dengan disepakatinya rancangan undang-undang ini, maka tugas BPUPK telah selesai. Sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 45. Sidang itu sekaligus menjadi akhir dari BPUPK. Setelah itu, hasil kerja BPUPK dilaporkan kepada pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menindaklanjuti kerja dari BPUPK. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam memaparkan dari sedikit sejarah dalam proses perumusan Pancasila atau di dalam BPUPKI. Nah, untuk kritik dan saran silahkan hubungi ke alamat email saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.